Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Riyadi, NPM 22101010719 dari kelas 3A Non-Rek Banjarmasin, Fakultas Teknologi Informasi. Jadi di video ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi antrian klinik menggunakan bahasa pemrograman C++. Dan video ini dibuat untuk UAS yang akhir semester pemrograman terstruktur. Oke, untuk syarat-syarat program, yang pertama yaitu harus ada tipe data dan variabel, minimal 3 jenis yang berbeda, konstanta 1 jenis, operator 2 jenis, kemudian if else, perulangan, serta array. Nah, untuk aplikasinya di sini saya sudah ada membuat antrian klinik, dan untuk mempermudah penjelasannya, di sini saya akan membuat program baru aja, dan saya akan copy per bagian biar mudah untuk menjelaskannya. Oke, di sini saya sudah bikin file baru ya. Kemudian di sini untuk file headernya saya copy. Jadi di sini saya menggunakan Yostream, Conayo, dan di sini untuk konstantanya ya, define max 1000. Di sini konstantanya digunakan untuk mendefinisikan nilai yang tidak berubah. Jadi max ini nilainya 1000. Nanti kita gunakan di array nanti. Oke. Bentar, saya tutup ini. Nah, kemudian di sini menggunakan using namespace std. Jadi kita tidak perlu lagi menuliskan pada kode-kodenya, std-nya, standarnya. Kemudian di sini untuk variabelnya saya menggunakan ada 3 jenis variabel ya, sesuai yang syarat tadi. Yang pertama yaitu integer untuk nomor antriannya. Nah, di sini karena dia array, jadi harus didefinisikan. Biasanya di sini berupa nilai bilangan seperti itu ya. Tapi di sini kita menggunakan max karena kita di sini sudah mendefinisikan max itu nilainya 1000. Jadi kita cukup menuliskan di sini konstantanya max. Kemudian di sini ada head dan tailnya, dan kemudian untuk stringnya itu nama pasiennya dan karakter di sini untuk memilih dokternya nanti. Jadi di sini dokternya bisa dipilih. Jadi yang nama dokternya itu disimpan berupa karakter. Kemudian di sini ada function. Nah, function ini nantinya akan mengeluarkan atau mengembalikan nilai boolean. Jadi sini nama functionnya itu isEmpty. Jadi ini untuk mengecek apakah kosong atau ada isinya. Jadi untuk pengecekannya yaitu menggunakan variabel tail. Jadi nanti untuk kalau misalnya variabel tail ini sudah -1 kembali ke nilai awalnya, nanti akan mengembalikan nilai true atau benar bahwa itu kosong. Tapi jika tailnya itu tidak -1, maka akan mengembalikan nilai false atau tidak benar keadaannya. Kemudian di sini ada function boolean lagi. Di sini namanya isFull untuk mengecek apakah antrian full. Nah, tadi kita sudah mendefinisikan bahwa antrian itu maksimalnya 1000. Di sini di konstanta max ini ya. Nah, jadi kita mengeceknya di tail juga. Apakah tailnya ini sama dengan max 1000 dikurang 1. Jadi apabila max ini 1000 itu dikurang 1 berarti 999, itu akan mengembalikan nilai true atau benar.
Jika tidak, maka akan mengembalikan nilai false atau salah atau tidak benar pernyataan tersebut. Oke, kemudian di sini ada void ya, atau prosedur untuk memilih dokternya. Nah, untuk memilih dokter sendiri di sini dia meminta parameter berupa nomor untuk memilih dokter tersebut. Nah, di sini sudah dituliskan ya menggunakan perintah count, nantinya akan tampil di layar sebagai 1 dokter siapa, 2 dokter Indra, kemudian 3 dokter Erna gitu kan. Kemudian nanti bisa dipilih di sini menggunakan perintah change. Jadi nanti si user bisa memasukkan nomor atau karakter sesuai dengan yang ada di sini 1 sampai 4. Kemudian selanjutnya ini untuk prosedur antrian masuknya. Untuk antrian masuk di sini digunakan untuk input ya, atau memasukkan antrian nantinya. Jadi di sini kita cek dulu menggunakan function isEmpty yang telah kita buat di atas tadi, apakah itu kosong. Kalau misalnya kosong berarti head and tail-nya itu jadi 0, karena sebelumnya tadi kan head and tail-nya -1. Kemudian jika salah maka tail-nya itu +1. Nah, kemudian di sini kita masukkan tadi kita sudah membuat array ya, variabel array nomor, dan nilainya itu tail. Jadi tadi kan tailnya itu -1, kemudian ditambah 1 misalnya jadi 1. Kemudian nanti kalau kita masukkan lagi antrian baru, nanti tailnya itu menjadi 2, 3 dan seterusnya seperti itu. Kemudian di antrian masuk kita diminta untuk memasukkan nama juga, dan nanti dia akan dimasukkan di variabel array nama. Di sini juga indeks arraynya itu menggunakan tail. Jadi tail ini isinya nanti 1, 2, 3 dan seterusnya seperti itu. Dan untuk pilih dokter sama. Jadi nanti yang prosedur ini void pilih dokternya juga akan dipanggil untuk memilih dokternya siapa. Dan indeksnya semuanya ini menggunakan indeks tail atau berdasarkan variabel tail untuk indeksnya. Kemudian selanjutnya ini prosedur menampilkan dokternya. Jadi nanti nama dokternya tampilkan menggunakan function, ini bukan prosedur, function string. Jadi nanti diminta untuk memasukkan parameter nomor. Jadi di sini saya menggunakan percabangan switch case ya. Jadi nanti kalau misalnya dipilih 1 muncul terpuji, kemudian kalau dipilih 2 muncul terindra dan seterusnya. Jadi kalau misalnya nanti ada yang diinput selain ini, di sini saya menaruh defaultnya itu tidak ada, artinya inputnya itu salah. Jadi harus berdasarkan sesuai list nama tadi dokternya 1 sampai 4. Dan dikembalikannya itu dokter, karena di sini saya membuat variabel dokternya itu string, jadi nanti akan mengembalikan nilai stringnya sesuai dengan fungsinya. Lanjut, di sini antrian keluar. Nah, untuk antrian keluar ini nantinya untuk mengeluarkan antrian. Jadi nanti untuk memanggil antrian. Jadi di sini
akan dipanggil indeksnya jadi +1 ya, indeksnya itu. Kemudian tailnya itu dikurangi 1 karena sudah dipanggil, jadi variabel tailnya dikurangi. Kalau misalnya masuk kan tailnya tambah. Itu. Kemudian sini untuk variabel clear ya, clear untuk menghapus seluruh antrian. Jadi nanti head and tailnya menjadi variabel awal, nilainya jadi -1. Kemudian sini view ya, untuk tampilan nanti akan tampil nomor antri berapa, namanya berapa, dokternya berapa saat kita memilih untuk memanggil antrian. Jadi nanti akan menjalankan fungsi prosedur view ini. Dan kita di sini selalu mengecek ya antrian itu apakah ada isinya atau kosong, menggunakan prosedur isEmpty. Dan di sini saya juga menggunakan perulangan ya, perulangan berjenis for. Jadi A-nya itu sama dengan head, kemudian A-nya itu kurang dari sama dengan tail variabelnya, karena tadi untuk head dan tailnya sudah diisi saat di antrian masuk dan antrian keluar. Nah, kita sekarang masuk ke mainnya. Ini utamanya ya. Oke, jadi nanti di sini ada beberapa variabel lagi. Jadi ada variabel choose, bentuk pilihan, kemudian P, dan urutan. Jadi nanti tampil seperti ini program atau aplikasinya. Kemudian di sini ada perintah untuk memilih, choose. Jadi nanti masuk ke variabel choose ya, pilihan. Jadi di sini ada beberapa perintah seperti tambah antrian, panggil antrian, lihat daftar antrian, dan kosongkan antrian. Kemudian yang kelima exit. Jadi pertama misalnya kalau memilih satu, di sini kita pakai if else ya, if else if. Jika memilih satu, kemudian dalamnya ini kita cek lagi apakah full. Kalau antriannya full maka keluar antrian sudah penuh. Tapi jika antrian masih ada kosong, kita bisa menambah antrian. Jadi di sini else-nya dijalankan. Jadi nanti ada prosedur antrian masuk itu dipanggil dan nanti akan tampil seperti ini. Nomor antrian berapa, kemudian sini akan menunggu berapa antrian lagi. Tuh ya. Kemudian untuk pilihan kedua kita cek lagi. Untuk pilihan kedua ini kan memanggil antrian. Jadi jika kosong maka keluar antrian sudah kosong. Tapi jika masih ada antrian maka keluar tampilan seperti ini. Nomor antrinya berapa, namanya siapa, kemudian dokternya siapa. Dan di sini kita panggil ya prosedur antrian keluar. Kemudian kalau memilih 3 itu view ya, lihat daftar antrian. Jadi nanti di sini prosedurnya prosedur view. Jadi ini akan tampil nantinya berupa list ya, list antrian yang belum dipanggil. Nah, kemudian yang keempat itu mengkosongkan antrian ya. Jadi nanti seluruh antriannya akan dihapus dan dikosongkan. Kemudian yang 5 itu terus untuk exit atau keluar. Jadi di sini cuma tampil silakan tekan enter untuk keluar. Kemudian kalau misalnya memilih selain dari ini, misalnya memilih angka 6 atau berapa, maka akan keluar masukan Anda salah. Di sini akan berulang ya. Di sini ada perulangan 2 ya.
Oke, jadi perulangan dual ini untuk menjalankan program ini secara terus-menerus, jadi terus berlanjut. Nah, berhentinya kapan? Saat variabel choose itu bernilai 5. Jadi saat si pengguna itu menginputkan angka 5. Jadi di sini angka 5 exit atau keluar. Jadi saat milih 5 maka programnya berakhir atau selesai. Jadi perulangannya sudah berhenti karena choose bernilai 5. Oke, mungkin ya kita coba jalankan aplikasinya. Di sini saya beri nama antrian ini 2. Save dan formatnya ini C++ ya. Oke, kita coba jalankan. Oke, berhasil ya. Nah, kita coba pilih tambah antrian 1, cuma nama. Di sini saya masukkan, kemudian pilih dokternya, kita pilih dokternya nomor 2, dokter Indra. Nah, jadi muncul ini nomor antrian 1, silakan mengantri. Kemudian kita tambah lagi antrian, di sini di, kemudian dokternya itu kita pilih yang nomor 3 ya, Erna. Nomor antrian 2, menunggu 1 antrian karena kita sudah masukkan atas nama Yadi tadi di awal. Kemudian kita lihat daftar antriannya. Di sini terlihat ya, Yadi 1, Dr. Indra, kemudian Adi 2, Dr. Indra. Selanjutnya kita coba panggil antrian, hasil ya Dr. Indra. Jadi kemudian kita coba panggil lagi antriannya. Di sini Adi, Dr. Erna. Ya, sudah sesuai. Kemudian kita coba tambah lagi, misal 5, dokternya 1 ya, Oji, nomor antrian 3, kemudian menunggunya 0 karena tadi sudah dipanggil ya 2 orang itu. Kemudian kita coba kosongkan antrian dikosongkan. Jadi kita coba panggil si Rima tadi, antrian kosong. Jadi karena sudah dikosongkan, jadi nggak bisa dipanggil. Jadi antriannya sudah kosong dan untuk daftarnya juga kosong. Ya. Sesuai. Nah, kemudian kita coba exitnya 5 untuk keluar, tekan enter untuk keluar. Oke, sudah semua ya. Dan kemudian untuk yang syarat tadi, untuk yang tipe data dan variabelnya 3 jenis, kita di sini sudah memilih 3 jenis variabel, integer, string, dan char untuk dokternya. Konstanta 1 jenis, ini kita sudah punya konstanta ya, max 1000. Kemudian untuk operator 2 jenis. Jadi di sini kita menggunakan 2 operator. Yang pertama itu tambah, dan yang tadi kurang di antrian keluar. Nah ini kurang. Kemudian untuk pemilihan if else-nya ada 2. Kita ada if else, kemudian switch dan case, kemudian if else, if else, if else, if, terakhir else ya. Kemudian perulangan, kita sudah punya 2 perulangan ya di sini. Yang pertama yaitu for, perulangan for, dan yang kedua itu perulangan do while. Di sini do while untuk perulangan yang terus berlanjut hingga memilih 5. Kemudian untuk array kita sudah menggunakan array ya di sini. Jadi
ada 3 variabel arraynya, nomor, nama, dan dokter. Oke, saya rasa untuk persyaratannya sudah cukup ya. Dan untuk programnya tadi sudah bisa berjalan dengan baik ya. Jadi mungkin sekian dulu dari saya, dan mohon maaf apabila ada salah hilap dan kekurangan di video ini. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.